والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burtahu asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar adada ma dzakarallaha dzakirun wa kabbar. Allahu Akbar adada ma hamidallah hamidun wa syakar. Allahu Akbar ma tala'al fajrul islami wa asfar. Allahu Akbar kullama labba hajjun wa kabbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi ala na'maihi la tuhsar wa ala alaihi la tuqaddar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ansahu man da'a ilallahi wa bashara wa anzar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar mattasalat aynun binadar wa adunun bi khabar wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar wa tabi'ina wa man tabi' bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami dan kepada semua yang hadir, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ketakwaan itu seorang hamba akan selamat di dunia maupun di akhirat, dan dengan ketakwaan itu seorang hamba akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang mulia ini, di hari Idul Kurban, hari akbar, hari raya akbar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dikaruniakan kita kesempatan untuk bisa salat Idul Adha, dan kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keinginan dan kemudahan untuk bisa berkumpul melaksanakan salat. Ini adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya hari ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, a'dhamul ayami yaumun nahar wa thumma yaumul qar. Paling agungnya hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hari Idul Kurban, adalah hari raya kurban, dan kemudian adalah hari Qar. Hari Qar itu adalah hari tenang setelah melakukan wukuf Arafah dan haji, kemudian melakukan kurban, kemudian tasyrik, itulah adalah hari tenang karena telah melakukan ibadah, rangkaian ibadah haji semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan hari ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan nasihat kepada kita semuanya akan keteladanan seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Khalilur Rahman, Al-Khalil Ibrahim. Ini adalah pangkat yang tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hamba yang menjadi kekasih Allah adalah hamba yang mulia. Siapapun hamba yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teladannya, perilakunya adalah patut kita contoh dan kita terapkan pada zaman sekarang ini. Kita akan kembali menengok sejarah bagaimana keluarga Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail dan kemudian istrinya yaitu Siti Hajar. Beliau adalah contoh keluarga yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang memang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut kisahnya, disebut namanya dalam Al-Qur'an adalah untuk pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran kesabaran, ada pelajaran pengorbanan, ada pelajaran kepastahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya hijrah, beliau pindah ke satu tempat, ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berdoa kepada Allah dan beliau mengatakan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Beliau berkata, aku akan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan aku hidayah, petunjuk. Ini adalah tujuan bahwasanya setiap orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan harus tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang tujuannya adalah untuk Allah, baik itu di dalam apapun pekerjaannya, baik itu apapun yang dilakukannya, berkeluarga, menikah dan sebagainya, mencari ilmu dan sebagainya, jika itu adalah yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pasti Allah akan memberikan hidayah, petunjuk baginya untuk melakukan kebaikan dan dalam keadaan yang baik. Sehingga beliau dengan niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, niat beliau adalah untuk mendapatkan ridha Allah, maka beliau selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku termasuk anugerah anak orang dari termasuk orang-orang soleh. Ini adalah doa setiap orang tua atau setiap orang yang menikah, maka mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Karena itu adalah patokan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak akan bahagia seseorang jika mempunyai anak yang tidak soleh atau solehah. Walaupun hartanya banyak, walaupun apapun yang dimilikinya ada semuanya, tapi jika tidak punya anak yang soleh solehah, maka dia rugi di dunia dan di akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak termasuk orang-orang soleh. Maka permohonan ini bukan setahun, bukan 2 tahun, bertahun-tahun belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sampai tua, istrinya pun tua, tapi kemudian karena kegigihan doa beliau, maka Allah mengabulkannya. Karena hamba yang beriman, hamba yang soleh mesti yakin bahwasanya tiap doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan putus asa akan doanya. Karena doa itu kadangkala ada doa yang dikabulkan oleh Allah, langsung akan diberi oleh Allah waktu itu juga. Ada juga doa yang dikasihnya lama baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang meminta A tapi diganti oleh Allah dengan sesuatu yang B. Tapi itu yakinlah adalah terbaik baginya. Dan ada juga doa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengkabulannya di dunia, akan tapi nanti di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman akan yakin bahwasanya apapun yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada putus asa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah nabi, beliau adalah rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala, akan tapi diuji ketabahannya, diuji ketulusannya, diuji keteguhannya di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diberikan oleh Allah anak bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah seorang putra dari Siti Hajar, dan kemudian setelah menganjak agak besar, maka Allah Subhanahu wa taala memang sudah memutuskan atau menetapkan bahwasanya Nabi Ismail adalah anak yang baik, anak yang soleh.
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyarnahu bihulamin halim." Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang halim, anak yang bijaksana, anak yang baik. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Terbukti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kabar kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, ya bunayya, wahai anak tersayangku, inni ara fil manami, sungguhnya aku melihat, bermimpi aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Ini adalah contoh bagi kita sebagai orang tua, bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang mungkin itu pahit, berat. Kenapa? Karena diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Akan tetapi perintah ini harus disampaikan karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disampaikan, tapi cara menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Tidak langsung semena-mena, "Ayo sini, kita sembelih kamu." Enggak. Tapi disampaikan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, "Wahai anak sayangku, wahai sayangku," ibarat seperti zaman sekarang. "Aku tadi malam bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Ini adalah menyampaikan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan penghargaan kepada seorang anak buah hatinya yang disayangnya. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati Nabi Ismail itu sudah dalam keadaan dewasa, bisa berjalan, bisa diajak untuk diskusi, diajak ngobrol, ya, lagi lucu-lucunya barangkali, ya. Ini adalah diajak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Di sini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu Nabi Ismail dalam keadaan sudah beranjak dewasa. Jadi anak atau putra yang dimohon, yang diharapkan sejak lama, kemudian sudah agak besar, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan. Lihat jawaban anak yang soleh, jawaban anak yang baik. Bagaimana ketika disampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar disembelih, maka jawaban Nabi Allah Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini jawaban Nabi Ismail. Kalau membaca cerita akan berlalu. Akan tetapi kita harus tahu kenapa sebabnya Nabi Ismail kok bisa menjawab dengan jawaban yang seperti itu, taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, sesungguhnya engkau akan menemukanku termasuk orang-orang yang sabar. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Kenapa ada seorang putra ketika ditawari oleh Nabi Ibrahim akan disembelih, sehingga dia menjawab, "Terserah, aku pasrahkan kepadamu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala." Ini adalah karena memang Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan bekal kepada Nabi Ismail tidak tanggung-tanggung, diberikan bekal iman, diajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajari tentang akhlak, bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada orang tua, dan juga diajari ilmu yang cukup untuk agama, yaitu ilmu agama yang diajari oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena yakin Nabi Ismail tahu dan yakin bahwasanya apapun yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim itu bukan berasal dari setan tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yakin itu perintah Allah, maka anak yang beriman, anak yang patuh taat, maka akan membantu orang tuanya untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita orang tua, bagaimana agar kita menjadikan anak-anak kita soleh, bekali anak kita dengan ilmu, bekali anak kita dengan ilmu agama, sehingga kenal Allah, kenal Rasulnya, kenal orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Kemudian ajari anak kita tentang akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang baik kepada Allah, bagaimana akhlak baik kepada kekasih-kekasihnya, yaitu Rasul-Rasul dan Nabi-Nabinya, dan juga akhlak baik kepada orang tuanya. Dan cara agar anak berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya adalah dengan memberikan tauladan yang baik kepada anak-anaknya. Karena anak itu yang paling pertama dicontoh adalah orang tuanya.
Anak yang pertama paling dicontoh adalah orang tuanya, bukan gurunya di sekolah, bukan temannya, tapi orang tuanya dulu, karena sejak kecil adalah dengan orang tuanya. Ini tauladan seorang anak yang soleh. Kita lihat, walaupun Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah cinta kepada Nabi Ismail, ini orang tua yang baik, adalah cintanya kepada Allah tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Walaupun Nabiullah Ibrahim cinta kepada anaknya Nabi Ismail, karena itu adalah putra yang sudah lama diidam-idamkan, diharap-harapkan, sudah lahir, beranjak dewasa, diminta untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai pembuktian bahwasanya cinta Nabi Ibrahim kepada Allah sangat besar, maka beliau rela pasrah untuk mengorbankan anaknya jika itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini makna bahwasanya seorang anak patuh kepada orang tuanya. Seorang orang tua akan membantu anaknya untuk taat kepada Allah, dan seorang anak membantu orang tuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu lagi yang perlu diingatkan, agar semua keluarga itu adalah keluarga yang soleh-solehah, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sosok ayah, ada sosok anak, dan juga satu lagi ada sosok seorang ibu. Anak tidak akan lepas dari ayah dan ibunya. Jika ingin anak soleh, maka ayahnya harus soleh, ibunya juga harus soleh. Apa contoh kesolehan dari Siti Hajar yang telah diceritakan oleh ahli sejarah? Maka Siti Hajar ini adalah seorang wanita, istri yang merelakan suaminya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal sendirian ketika melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam. Makanya itu disyariatkan sa'i dari Safa ke Marwah. Itu berarti menandakan waktu itu Sayyidah Siti Hajar itu sendirian, tidak ada yang menemani, mencari air untuk anaknya, untuk Nabiullah Ismail. Ke Safa, ke Marwah, balik sampai 7 kali. Ini adalah contoh bahwasanya kerelaan seorang istri, bahwasanya suaminya adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan pertolongan dari Allah, akan menyebabkan Allah menolong keluarganya sehingga menjadi keluarga yang soleh-solehah. Kemudian anak yang soleh itu juga akan berbakti kepada orang tuanya, ayah dan ibunya. Ketika Nabiullah Ismail mau disembelih Nabiullah Ibrahim, maka Nabiullah Ibrahim menjauh dari rumah. Kenapa? Agar istrinya tidak melihat, dan takut ketika melihat atau sedih, takut gak jadi untuk menyembelihnya. Jadi agar meneguhkan, menguatkan hatinya, pergi dari rumah, agak menjauh. Kemudian ketika mau disembelih, Nabiullah Ismail mengatakan, copotlah bajuku agar cipratan darahnya tidak menempel di bajuku sehingga membuat ibuku sedih. Ini adalah seorang anak yang soleh, yang bisa menghargai perasaan orang tuanya, ibundanya, walaupun yakin ibundanya akan rela jika anaknya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk menjaganya, untuk berjaga-jaga agar tidak ada setan yang akan bisa merusak ketulusan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diminta kepada Nabi Ibrahim agar melepas baju Nabi Ismail agar tidak kecipratan darahnya. Ini adalah contoh keluarga yang soleh-solehah. Seorang ayah, Nabiullah Ibrahim yang kekasih Allah Subhanahu wa taala, kemudian istrinya Siti Hajar yang juga kekasih Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak beliau yaitu Nabiullah Ismail yang juga adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua mendapatkan kebahagiaan, keridhaan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika disembelih, Nabiullah Ismail diganti oleh Allah dengan sembelihan yang agung. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diabadikan ibadah itu sampai kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'i diabadikan, kemudian korban juga diabadikan. Ini adalah pelajaran bahwasanya yang melakukan pertama kali itu adalah sosok yang penting dan sosok yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain kita harus tahu bahwasanya seorang akan bisa menjadi istri yang baik adalah seperti yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan wanita itu ahli neraka,
Sebabnya apa? Karena sebabnya adalah li'anna kunna tukthirna syakah wa takfurnal ashir. Karena mereka itu semuanya, kenapa? Sebab mereka banyak masuk neraka, wanita-wanita itu, karena mereka adalah suka mengeluh, tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menyebabkan mungkin suaminya melakukan yang haram, mengambil uang yang haram, karena istrinya minta gelang, karena istrinya minta rumah, minta mobil, minta baju baru, minta tas baru, minta jam tangan baru, minta sepatu baru. Dan ini tuntutan. Jika seorang itu tidak qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan akan menjadi penyebab besar suaminya itu melakukan keharaman, zalim kepada orang lain, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takfurnal ashir, tidak pernah mau untuk bersyukur kepada suaminya, kepada keluarganya telah memberikan dia kebutuhan-kebutuhannya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang tua yang seperti tauladan Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar, dan kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang solehnya adalah seperti Nabiullah Ismail, dan kemudian mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita adalah menjauhi segala larangan-larangan Allah dan menjauhi segala apapun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya adalah diberikan kemudahan untuk bisa mencontoh tauladan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail dan Siti Hajar, dan juga kita semuanya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman, dalam Islam, dalam mahabbah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'adur hamun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar adada man talaba min rabbihil afwa wal ghufran. Allahu akbar adada ma dubiha lillahi minal qurban. Allahu akbar adada ma afda al maula minal judi wal ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi bil iman. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu bil Qur'an, walakal hamdu bil amni wal aman. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan, wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i aqrabid da'i ilal iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad khatimil anbiya wa imamil asfiya wa ala alihi wa ashabihi al-awfiya wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal musallun, usikum wa nafsi ittaqullah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan sami'an 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba waz zina wa zalazil mihan wa su'al fitani wal atham ma dhahara min batan. Allahumma
أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل لهما ولادا في من خافك واتقاك اللهم أنجي المسلمين في كل مكان واشدد اللهم واتعك على أعداء المسلمين وشتت شملهم ودمرهم تدميرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين.